jumpa kembali peserta tutorial online di mata kuliah administrasi jaringan. Kali ini kita telah masuk ke sesi keempat. Pembahasan kita untuk di sesi keempat ini adalah mengenai Virtual Local Area Network atau VLAN, kemudian juga mengenai reliabilitas dan availabilitas jaringan. Apa yang akan Anda pelajari itu diantaranya yang pertama adalah tentang VLAN. VLAN itu adalah suatu cara untuk bagaimana membagi atau memecah jaringan yang sifatnya jaringan tunggal. Jadi kita memecahnya secara logik menjadi beberapa jaringan virtual. Jadi sebuah jaringan fisik itu kita pecah atau kita partisi secara logik menjadi beberapa buah jaringan virtual. Kenapa kita memerlukan VLAN? VLAN ini nanti diperlukan untuk meningkatkan performa jaringan dengan cara mengurangi traffic atau lalu lintas data yang di broadcast di jaringan. Kemudian mensegmen atau membagi jaringan ke dalam ukuran-ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk dikelola atau lebih mudah untuk di manage. Kemudian yang kedua, VLAN ini dipergunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan. Caranya adalah dengan membatasi akses ke sumber daya jaringan, misalnya server, kemudian komputer-komputer, dan lain-lain, perangkat-perangkat lain-lain. Dan kemudian membagi traffic antara pengguna-pengguna yang berbeda atau bagian-bagian atau unit-unit yang berbeda di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi. Jadi nanti trafficnya akan dibagi tergantung kepada dia masuk ke divisi yang mana atau ke departemen yang mana gitu. Jadi itu adalah kenapa kita memerlukan VLAN tersebut. VLAN bisa nanti dikonfigurasi di switch, di router, atau di perangkat-perangkat jaringan yang lain. Walaupun umumnya itu dibuat dalam bentuk tersentralisasi atau terpusat melalui yang dikatakan sebagai VLAN Management System. Kemudian VLAN ini juga bisa dikombinasikan dengan teknologi jaringan yang lain. Tujuannya adalah nanti untuk meningkatkan fungsionalitas dan keamanan dari jaringan itu sendiri. Nah, contohnya dikombinasikan dengan teknologi quality of service dan teknologi virtual private network atau VPN. Kemudian secara umum VLAN ini nanti akan menyediakan suatu kemampuan yang baik sekali untuk meningkatkan performa dari jaringan, kemudian keamanan dari jaringan, dan kemudahan dalam mengelola jaringan. Sehingga bisa menjadi suatu teknologi yang esensial di jaringan modern saat ini. Kemudian nanti juga pembahasan adalah beberapa teknologi yang terkait dengan network reliability dan availability. Nah, reliability itu sendiri atau reliabilitas itu sendiri itu mengacu kepada kemampuan sistem untuk tetap berfungsi tanpa adanya error atau kesalahan pada jaringan ataupun kegagalan atau failures di jaringan. Nah, sementara itu, yang dikatakan availabilitas atau availability itu mengacu kepada kemampuan dari sebuah sistem untuk bisa selalu diakses atau bisa selalu digunakan oleh penggunanya kapanpun dibutuhkan. Reliabilitas dan availabilitas ini harus benar-benar dipertimbangkan untuk jaringan komputer mana saja, karena jika terjadi downtime atau failures atau dalam artian jaringan itu tidak bisa diakses, tidak bisa dipergunakan, ini akan berpengaruh kepada hilangnya produktivitas, penghasilan kalau perusahaan atau organisasi tersebut profit seperti itu, dan juga kepercayaan dari customer atau pelanggan atau pengguna dari jaringan itu sendiri. Kemudian berikutnya ada beberapa faktor nanti yang akan mempengaruhi reliabilitas dan availabilitas dari suatu jaringan komputer. Di antaranya kegagalan dari sisi hardware, bugs yang terdapat pada software, kemacetan pada jaringan, atau masalah pada daya listrik, atau juga bencana alam. Nah, untuk meningkatkan reliabilitas dan availabilitas ini, seorang administrator jaringan bisa menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Di antaranya ada yang namanya redundancy, fault tolerance, load balancing, dan disaster recovery planning. Jadi untuk bagaimana nanti rencana kalau seandainya terjadi bencana, bagaimana cara recovery-nya. Gitu. Nah, tapi dalam pembahasan sesi keempat ini kita hanya fokus kepada beberapa strategi saja. Di antaranya adalah redundancy dan fault tolerance.
Nah, redundansi itu apa? Redundansi itu dia mengacu kepada komponen-komponen atau sistem yang nanti bisa memastikan bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada jaringan eh, karena hanya menggunakan satu titik jalur saja, gitu. Jadi kita bisa mempergunakan beberapa jalur yang berbeda, beberapa koneksi yang berbeda untuk memastikan jika seandainya satu jalur terputus, kita masih bisa menggunakan jalur yang lain. Nah, sebagai contoh, kita bisa memiliki multiple power supply atau multiple network cables, gitu. Jadi bisa memiliki suplai tenaga listrik atau suplai daya listrik ataupun kabel-kabel jaringan yang tidak hanya satu, gitu, sehingga bisa mencegah nanti downtime pada jaringan atau jaringan itu tidak bisa diakses karena hanya memiliki satu hardware saja, misalnya hanya memiliki satu kabel saja atau hanya satu supply sumber daya saja. Nah, ini bisa dihindari dengan adanya redundansi atau lebih dari satu, gitu. Jadi kita punya backup seperti itu. Nah, kemudian fault tolerance ini adalah kemampuan dari sebuah sistem untuk tetap beroperasi bahkan ketika seandainya terjadi ada komponen yang gagal. Jadi fault tolerance ini memastikan jaringan itu tetap bisa dipergunakan, tetap bisa beroperasi jika ada satu atau dua komponen yang gagal, gitu. Jadi dia punya backup, punya cadangan seperti itu. Nah, nanti juga dia ada yang namanya mekanisme automatic failover. Jadi begitu terjadi fail, maka dia akan di over atau diarahkan atau uh, di diarahkan ke cadangannya. Jadi misalnya ada server yang down, maka bisa diarahkan ke server yang lain. Apabila ada ISP atau Internet Service Provider yang gagal menyediakan akses ke internet, kita bisa menggunakan ISP yang lain. Nah, seperti itu. Itu adalah nanti bisa diatur dalam mekanisme failover secara otomatis atau automatic failover mechanism. Itu diantaranya nanti akan Anda pelajari lebih lanjut di sesi keempat ini. Nah, sebagai reminder, saya ingatkan kembali untuk Anda untuk selalu aktif dalam forum diskusi yang dibuka di setiap sesinya. Setiap tanggapan yang Anda berikan tentunya akan diberikan penilaian yang objektif. Kemudian diingatkan lagi bagi yang belum mengumpulkan tugas sesi 3, silakan segera dikumpulkan karena masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 minggu ke depan untuk mengumpulkan tugas tersebut. Demikian pengantar dari saya untuk Anda mempelajari materi di sesi keempat ini. Tetap semangat, tetap fokus, dan semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Salam.